Halo semua, perkenalkan nama saya Christopher Suryanto dari jurusan Computer Science, Binusiang 25, Universitas Bina Nusantara. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Nurlita dari jurusan Teknik Industri Binusian 25 Universitas Bina Nusantara. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Afisena dari jurusan Mass Communication Binusian 25 Universitas Bina Nusantara. Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriela Gui dari jurusan Manajemen Binusian 25 Universitas Bina Nusantara. Pada video kali ini, saya bersama teman-teman saya yang lain akan menjelaskan mengenai teknik-teknik servis dalam badminton dan bagaimana cara melakukan teknik servis tersebut dengan benar. Silakan simak video berikut. Servis adalah salah satu teknik dasar dalam badminton berupa pukulan yang mengawali permainan dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Servis dalam bulu tangkis pada umumnya dibagi menjadi dua teknik, yaitu servis backhand dan servis forehand. Berikut penjelasannya. Servis backhand. Teknik pertama yang akan kami jelaskan adalah servis backhand. Servis backhand atau yang akrab disebut dengan servis pendek merupakan macam pukulan awal yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock sedekat mungkin di atas net, sehingga shuttlecock akan mendarat di area servis lawan. Servis ini umumnya dilakukan pada partai ganda dengan cara backhand. Berikut kami akan mempraktikkan langkah-langkah dalam melakukan servis backhand. Langkah-langkah dalam melakukan servis backhand, yaitu yang pertama, ambil sikap berdiri dengan kaki kanan berada di depan kaki kiri, dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang diinginkan. Yang kedua, posisikan tangan memegang raket dengan telapak tangan membelakangi lawan. Yang ketiga, posisi raket tidak boleh menghadap ke atas dan tinggi raket harus di bawah 115 cm dari permukaan lapangan. Dan tidak boleh melebihi batas pinggang, karena hal ini bertujuan untuk menghindari adanya service fault. Yang keempat, ayunkan raket ke arah depan menggunakan dorongan dari ibu jari untuk mengarahkan shuttlecock dan usahakan untuk tidak menggunakan tenaga yang terlalu besar, agar shuttlecock tidak melayang terlalu tinggi. Dan yang terakhir, usahakan kok yang diarahkan ke daerah lawan jaraknya sangat tipis dengan bibir net agar kok jatuh menurun sehingga bisa memperlancar serangan, dan hal ini sangat berguna jika sedang bermain ganda. Servis forehand. Teknik yang kedua adalah servis forehand, atau yang akrab disebut sebagai servis tinggi. Servis forehand adalah teknik servis yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock dengan kuat sehingga shuttlecock akan terbang tinggi dan jatuh di area belakang lawan. Servis forehand biasanya dilakukan pada partai tunggal, yaitu sendiri-sendiri, bukan bermain double. Berikut kami akan mempraktikkan langkah-langkah dalam melakukan servis forehand. Langkah-langkah dalam melakukan servis forehand, yaitu yang pertama, ambil sikap berdiri dengan kaki kiri berada di depan kaki kanan, dengan ujung kaki kiri mengarah ke sasaran yang diinginkan, yang dimana di dalam permainan badminton ini, servis dilakukan dengan cara menyilang. Yang kedua, posisikan raket di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke lawan, dan posisikan tinggi kok itu sejajar dengan tinggi raket. Dan yang ketiga, lemparkan kok lalu ayunkan raket dari arah belakang ke depan untuk mendorong shuttlecock dan gunakan tenaga yang besar agar shuttlecock melayang tinggi ke arah lawan. Namun jangan sampai melewati batas kotak servis pada permainan tunggal maupun ganda, dan cara mengayunkan raketnya pun harus tetap dalam
kontrol yang baik. Yang keempat, setelah mengayunkan raket, badan langsung berada di posisi siap dengan kaki kanan agak maju dari kaki kiri, serta lutut dibengkokkan. Posisi ini adalah posisi siap ketika setelah melakukan servis dan posisi ketika kita akan menerima bola dari lawan untuk pukulan selanjutnya. Dan yang kelima, carilah titik-titik jatuh kok yang dapat mempersulitkan lawan agar kita dapat memperlancar serangan selanjutnya. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam melakukan teknik servis. Selain memperhatikan cara melakukannya yang benar, kita juga perlu memperhatikan beberapa aturan yang berlaku dalam melakukan servis. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan kiri atau kanan, menyilang, menyeberangi jaring atau net ke area lawan. Apabila shuttlecock jatuh di bidang lapangan lawan yang tidak menyilang atau lurus dari posisi pemain, maka dinyatakan keluar. Selain itu, kita harus tahu di mana saja yang menjadi area servis. Area servis sendiri merupakan area yang menentukan masuk atau tidaknya shuttlecock dan menentukan perolehan poin pemain. Kedua partai dalam badminton, yaitu partai tunggal dan partai ganda, memiliki area servis yang berbeda. Untuk partai tunggal, area servisnya dapat dilihat pada gambar di samping. Servis akan dinyatakan masuk jika jatuh di area yang berwarna hijau. Namun, servis akan dinyatakan keluar atau out ketika shuttlecock jatuh di kotak depan dan kotak samping. Sedangkan untuk permainan ganda, servis akan dinyatakan masuk jika jatuh pada area berwarna kuning, dan akan dinyatakan keluar atau out ketika shuttlecock jatuh di kotak depan dan kotak belakang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga, servis harus dilakukan dengan arah menyilang ke area lawan. Untuk lebih jelas ya, dapat dilihat dari ilustrasi pada gambar di samping. Misalnya, pemain melakukan servis dari sisi kanan lapangan, pada gambar ditandai oleh sisi yang diberi warna. Nah, pemain harus mengarahkan shuttlecock ke area lawan secara menyilang yang ditunjukkan oleh titik berwarna merah pada gambar. Posisi kiri atau kanan yang menjadi tempat pemain melakukan servis ditentukan dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain. Posisi kanan untuk jumlah poin genap dan posisi kiri untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi kanan juga dilakukan pada saat jumlah poin masih 0. Jadi, kesimpulan untuk video ini, seperti yang sudah kita ketahui, servis adalah pukulan pertama untuk dimulainya sebuah pertandingan. Terdapat dua teknik servis pada badminton, yaitu servis forehand dan servis backhand. Servis forehand umumnya dilakukan pada partai tunggal dan pukulan bersifat kencang dan tinggi ke area belakang lawan. Sedangkan servis backhand umumnya dilakukan pada partai ganda. Pukulan bersifat pelan dan bertujuan memberikan bola yang pendek ke area depan lawan. Teknik servis ini penting untuk diperhatikan dan perlu untuk dilatih secara terus-menerus, karena servis menjadi awalan yang menentukan jalannya pertandingan, sehingga dapat dikatakan sebagai modal utama bagi seorang pemain. Misalnya saja, ketika servis itu dilakukan secara sempurna, maka lawan yang menerima servis tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang. Namun, jika pemain tidak melakukan servis dengan benar dan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, maka pemain berpotensi kehilangan poin. Sekian video tentang cara melakukan teknik servis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton video kami.